Mari kita baca buku sesekali kita butuh sepi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita membaca buku yang berjudul Sesekali Kita Butuh Sepi. Masuk ke halaman 37. Semua ada hikmahnya. Benarkah beberapa hal dalam hidup terkadang ada yang membekas dalam ingatan? Ada yang menjadi kenangan indah atau hal-hal yang kita anggap berarti. Ada juga yang sebaliknya, ada ingatan tentang hal yang tidak pernah kita inginkan. Ingatan tentang luka atau kecewa. Dulu, hal itu selalu berusaha keras untuk kulupakan. Mencari banyak kesibukan, melakukan banyak hal, dan juga berusaha sebisa mungkin mengisi setiap waktu yang ada dengan hal-hal yang kusukai. Intinya, aku berusaha mengalihkan pikiran dan trauma yang mungkin datang dengan hal-hal yang menyenangkan dan positif. Upaya itu berhasil sementara waktu, tapi di lain hari kenangan itu hadir lagi. Ingatan itu menyelinap saat diri mungkin tengah lengah. Semakin membenci dan berusaha menghindar, kenangan itu malah seolah melekat dan tak mau hilang. Setelah hari-hari berlalu dan banyak yang terlewati, aku mengerti akan suatu hal. Kejadian yang pernah ada tak semestinya untuk dilupakan. Semua pasti menyimpan hikmah. Kejadian yang pernah kita rasakan pun tak terdapat kebaikan di dalamnya. Hanya saja yang membuat rumit adalah ketika kita hanya fokus pada yang menyakitkan dan berusaha pergi meninggalkan ingatan yang hanya mengundang kesedihan. Apa-apa yang terjadi sepatutnya memang diterima. Ibarat kumpulan cerita, kisah atau kejadian yang pernah ada dalam hidup kita merupakan suatu bagian yang utuh. Tak ada kisah yang indah-indah saja dalam sebuah cerita. Menerima begitu saja memang tak mudah, perlu waktu dan butuh kesabaran. Tapi di balik usaha kita menerima dan usaha untuk rela, nanti ada waktunya akan terbiasa. Semuanya pasti terdapat kebaikan. Entah nanti kamu lebih berhati-hati setelahnya, mengambil pelajaran untuk menjadi dewasa, atau kebaikan yang lainnya. Tersenyumlah, yang lalu biarlah berlalu. Ada hari di mana kamu bersedih, tapi harus ada masa kamu kembali pulih. Semua memang perlu waktu. Yakinlah bahwa Dia, Allah yang Maha Baik, pasti menyelipkan rahmat di antara setiap musibah dan ujian. Percaya saja dan biarkan Allah yang mengatur semuanya. Terus berjalan dan biarkan waktu juga ikut menyembuhkan. Selanjutnya halaman 40. Kelak kamu akan tersenyum dan mendapati bahwa yang terjadi kemarin adalah yang terbaik. Meski air matamu harus luruh karena pengertian yang belum utuh, tetapi akhirnya akan tersadar dan mengerti bahwa badai dan hujan deras yang dilalui akan memperlihatkan pelangi hari ini. Halaman 41, ada baiknya mengerti jika Sang Pencipta selalu beri yang terbaik akan membuat kita lega. Karena bagaimanapun nanti ada gagal dan hal-hal yang mungkin jauh dari ekspektasi
kita tetap memperoleh kebaikan, meski mungkin tak saat itu juga kita rasakan. Ketika sampai pada waktunya, semua yang pernah terjadi pasti akan kita syukuri pada akhirnya. Terus saja berjalan, terus saja percaya, tanpa banyak mengeluh, tanpa terus menyalahkan keadaan. Terkadang kita hanya tidak tahu bagaimana Dia Allah mengatur hidup kita. Seringkali kita hanya mampu mengerti bagaimana Dia menyusun yang terbaik untuk kita. Lambat laun semakin membaik. Semoga kebaikan-kebaikan itu lekas menyapamu dan meredakan badai dalam hati. Perlahan tapi pasti, selama kita berusaha mendekat, semoga kita semakin menjadi hamba yang taat, menjadi hamba yang tak banyak menyalahkan, tetapi lebih banyak mengambil pelajaran. Semua ada waktunya, percayalah, jika saatnya nanti akan tiba, hal terbaik yang selama ini kamu harapkan akan menjadi nyata. Semua hanya soal waktu, untuk itu teruslah berusaha sebisa dan semampumu. Untukmu yang tak pernah menyerah, hidup boleh jadi berat, hidup boleh jadi keras, dan hidup boleh jadi tak mudah. Namun, untuk seseorang yang tak pernah menyerah, nanti di sana ada sebuah balasan yang indah. Untukmu yang tak pernah menyerah, jangan sampai jalan ini kamu sudah dengan putus asa akibat rintangan yang seolah tak ada habisnya. Untukmu yang tak pernah menyerah, jangan pernah ragu untuk terus berjalan. Andai rintangan tak jua berakhir, percayalah pertolongan Allah di sana akan selalu hadir. Untukmu yang tak pernah menyerah, hidup memang terjal jalannya, sulit medannya, dan banyak rintangannya. Tetapi kamu tak boleh berhenti meski diri seolah tak kuat lagi. Karena nanti ada masanya kamu istirahat dari penat yang menjalar. Tetapi bukan sekarang. Bersabarlah, kelak di sana ada tempatmu beristirahat dengan tenang. Untukmu yang tak pernah menyerah, hidup ini terus berjalan hingga Yang Maha Kuasa menghentikan. Jangan pudar sebelum jalan ini kamu selesaikan dengan benar. Jangan lumpuh sebelum kamu jatuh. Ulangi, jangan lumpuh setelah kamu jatuh. Tetaplah bangun dan bangkit andai sulit dan sakit. Untukmu yang tak pernah menyerah, mungkin jalan yang kamu lalui tak mudah, tetapi percayalah, untukmu Dia Allah pasti punya balasan yang lebih dari yang lain, karena kamu tak pernah menyerah. Untukmu yang tak pernah menyerah, selalu ingat, bila di antara sempit selalu ada lapang, di antara sedih selalu ada senang, di antara gelisah selalu ada tenang. Esok atau lusa, semoga apa yang kamu perjuangkan memperoleh kebaikan darinya. Sebuah hal yang akan kamu begitu syukuri. Untukmu yang tak pernah menyerah, teruslah berjalan semampumu walau derai keringat mulai membanjiri, walau lelah badanmu mulai kamu rasakan, dan walau hujan badai tak kunjung usai. Teruslah kamu melangkah hingga nanti kamu sampai pada sebuah akhir yang indah. Celah untuk menyerah akan selalu ada, tetapi bila alasan atas perjuanganmu selama ini masih menghujam dalam hati, maka tak ada lagi alasan untukmu sekedar berhenti. Kepayahan yang kita rasakan nanti akan terbayar selama kita masih memelihara dan menyimpan sabar.
Jangan berhenti melangkah karena apa yang kita impikan tak akan pernah sampai bila kita menyerah. Melangkahlah meski sulit atau meski yang ingin kamu gapai terlihat jauh. Dengan tetap melangkah, sejauh apapun jarak perjalanan yang kita tempuh, perlahan ia akan mengantarkan kita untuk semakin dekat pada apa yang kita inginkan. Teruslah melangkah ke depan tanpa berusaha mendorong atau memukul yang lain mundur. Akan jadi lebih baik lagi jika tanganmu mampu menggandeng tangan mereka untuk maju bersama dan merangkul saat yang lain mulai tersungkur. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Semoga bermanfaat. Kita tutup majelis ini dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.